Halo para tetua, para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Wih gak usah pakai lama-lama lagi, kita akan cutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih dikanjut di mana semua orang dihadapkan dengan sosok kerangka Doseng yang sangat kuat. Mereka memutuskan untuk bekerja sama setelah hantu tua Zaising memberikan masukan. Setelah beberapa saat perdebatan, pada akhirnya mereka bersiap untuk melumpuhkan kerangka tersebut. Xiaoyan pun mengangkat suaranya yang lantang dan meneriakkan perintah kepada hantu tua Zaising. Xiaoyan berkata bahwa tampaknya sudah waktunya bagi hantu tua Zaising untuk menyerang. Mata hantu tua Zaising seketika berkedut dan tangannya mengepal erat. Ia menahan dorongan untuk menampar sosok Xiaoyan di tempat. Giginya terkatup dan ia hanya bisa menggeram ketika berkata bahwa ia tahu ia tidak perlu diingatkan oleh bajingan Xiaoyan. Tanpa membuang waktu lagi, tubuh hantu tua Zaising pada akhirnya melesat berubah menjadi bayangan hitam pekat yang menerjang langsung ke arah kerangka Doseng. Dalam sekejap mata, doki yang dahsyat meledak dari tubuhnya menyebar ke segala arah bagaikan letusan gunung berapi. Aura menakutkan juga bahkan membuat kabut berdarah di dalam aula besar tampak menipis. Sorak semangat terdengar di antara para ahli yang menyaksikan pemandangan tersebut. Dapat terlihat bahwa hantu tua Zaising jelas tidak main-main. Kerangka berdarah menatap tajam ke arah hantu tua Zaising dan mata kosongnya yang berkilauan merah seperti bara api menyala saat ia membuka dan menutup rahangnya. Tampak seolah-olah sosok tersebut tertawa sinis melihat kelompok hantu tua Zaising yang pada saat ini menyerang. Selanjutnya dengan gerakan yang mengejutkan, sosok tersebut mulai melangkah maju. Tangan kurusnya yang berwarna merah gelap langsung melesat ke arah hantu tua Zaising. Udara seketika seakan terbelah. Kecepatan kerangka ini juga begitu menakutkan. Baru saja ia mengangkat tangan, ruang di sekelilingnya langsung terkoyak. Dalam sekejap mata, cakar merah gelapnya telah muncul di hadapan wajah hantu tua Zaising. Hantu tua Zaising seketika merasakan jantungnya mengisut. Dengan sigap ia mengepalkan tinjunya, mengumpulkan doki ke dalam lengan kanannya sebelum akhirnya menghantamkan pukulan tersebut dengan sekuat tenaga. Benturan pun seketika terjadi dengan tinjunya yang menghantam telapak tangan kerangka tersebut. Namun alih-alih menghancurkannya, pukulan itu hanya membuat kerangka berdarah tersebut mundur selangkah. Sebaliknya hantu tua Zaising sendiri justru terhuyung lebih dari belasan langkah ke belakang. Meskipun begitu, sosok hantu tua Zaising ini bukanlah seorang pria yang mudah menyerah. Sambil menggertakkan giginya, ia menstabilkan tubuhnya dan langsung kembali menerjang. Pertempuran sengit pada akhirnya kembali berkobar. Xiaoyan dan yang lainnya hanya bisa menatap pertempuran dalam diam. Mereka menyadari satu hal, yakni kerangka Doseng ini terlalu kuat. Jika hantu tua Zaising saja terus-menerus ditekan, bagaimana jika mereka yang harus menghadapinya? Salah seorang di antara mereka juga pada saat ini bergumam bahwa ini baru sekedar jejak spiritual yang tersisa. Jika orang ini adalah Doseng sejati, seberapa mengerikannya sosok tersebut. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini tiba-tiba beberapa bayangan berkelebat dari kabut darah yang menutupi aula. Dengan kecepatan luar biasa, mereka menerjang ke arah hantu tua Zaising. Para ahli lainnya segera menyadari bahwa sosok-sosok ini adalah boneka manusia yang belum sepenuhnya dihancurkan. Wajah hantu tua Zaising pun seketika langsung berubah suram dan ia pada saat ini tampak cukup kewalahan. Menghadapi kerangka Doseng saja sudah sangat merepotkan, ditambah lagi dengan adanya 6 boneka tambahan yang ikut menyerang. Tampaknya hantu tua Zaising berpikir bahwa ini akan menjadi akhir baginya. Hantu tua Zaising pun menggertakkan giginya dan berteriak ke arah kerumunan apakah bajingan-bajingan ini hanya akan menonton.
Menyadari situasi yang semakin berbahaya, Fang Xuan dari suku Heaven Demon Phoenix akhirnya mengambil keputusan. Ia berteriak kepada Tang Zhen, Ping He Zunzi, dan Xiaoyan untuk bergabung bersama-sama. Mereka berempat harus turun tangan sekarang, dan bagaimana menurut semuanya? Xiaoyan sedikit mengerutkan kening. Xiaoyan bisa menebak maksud perkataan dari Feng Xuan. Orang tua ini khawatir jika Xiaoyan tetap berada di luar medan pertempuran, ia akan memiliki lebih banyak energi tersisa setelah pertempuran. Hal ini tentu bukan hal yang menguntungkan bagi kelompok mereka. Namun saat Tang Zhen dan Ping He Zunzi mengangguk setuju, Xiaoyan pada akhirnya tidak memiliki pilihan lain selain ikut serta. Mendengar hal itu, Feng Xuan pun segera berkata jika begitu permasalahannya, maka keenam boneka ini akan diserahkan kepada mereka. Selanjutnya, beberapa ahli lainnya juga pada saat ini maju. Meskipun kaki mereka bergetar menghadapi kerangka doseng, menghadapi boneka manusia masih dalam batas kemampuan mereka. Dokter peri kecil juga pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dan berkata agar Xiaoyan berhati-hati. Xiaoyan pun mengangguk dan menjelaskan agar mereka juga harus tetap waspada. Jika situasinya memburuk, maka mereka bisa pergi terlebih dahulu dan jangan memikirkan Xiaoyan. Selanjutnya, keempatnya pada akhirnya langsung menerjang ke medan pertempuran, bergabung dengan hantu tua Zaixing dalam pengepungan kerangka doseng. Dalam sekejap, Doki yang luar binasa kuat segera memenuhi aula besar. Percikan api berhamburan setiap kali pukulan mereka menghantam tulang keras kerangka tersebut. Mata Xiaoyan menyipit saat serangan demi serangan mereka mulai menampakkan hasil. Warna merah darah pada tulang kerangka itu perlahan-lahan mulai memudar. Api ungu coklat Xiaoyan juga berkobar di tangannya saat ia menerjang lebih dekat dan menghantam keras tulang rusuk kerangka tersebut. Sebuah retakan tipis muncul di permukaan tulang rusuk. Mata Xiaoyan tiba-tiba terbelalak karena di balik warna yang mulai memudar, Xiaoyan bisa melihat sesuatu yang aneh yang merupakan simbol dan kata-kata yang terukir di dalam tulang. Tatapan Xiaoyan pun mengeras ketika Xiaoyan bergumam, mungkinkah ini adalah teknik dok kelas Tian? Nafas Xiaoyan seketika menjadi semakin berat, sementara di tengah alun-alun hantu tua Zaixing menampakkan ekspresi kegirangan yang sulit disembunyikan. Kerangka doseng yang dulu begitu mengerikan kini tidak lagi memiliki jejak spiritual yang tersisa. Ia hanyalah seonggok tulang belulang tanpa daya ofensif. Meskipun mengetahui hal itu, hantu tua Zaixing pada saat ini masih tetap berhati-hati. Serangan sebelumnya masih terbayangkan jelas di benaknya. Di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini terlempar dan terjatuh ke tanah. Xiaoyan pun menghela nafas dan Xiaoyan segera bangkit, dan bersamaan dengan hal tersebut, dokter peri kecil dan yang lainnya pada saat ini menghampiri Xiaoyan. Mereka bertanya apakah Xiaoyan pada saat ini baik-baik saja. Xiaoyan tersenyum tipis dan sedikit menggelengkan kelapanya. Melihat kelompoknya selamat, Xiaoyan juga pada saat ini merasa lega. Xiaoyan lanjut bergumam bahwa sepertinya bukan gulungan yang sebelumnya yang merupakan harta sejati. Harta sesungguhnya ada di kerangka doseng itu sendiri, dan tubuhnya mengandung kekuatan yang tak ternilai harganya. Xiaoyan menyipitkan matanya dengan bibir melengkung sebelum akhirnya bergumam bahwa mereka tidak perlu terburu-buru. Seseorang pasti akan segera mengambil tindakan terlebih dahulu. Benar saja, pada saat ini tatapan penuh keserakahan muncul di wajah hantu tua Zaixing. Dengan gerakan tiba-tiba, ia melesat menuju ke arah kerangka doseng. Ia berteriak bahwa benda ini telah membantai banyak ahli dari Hall of Soul hari ini. Oleh karena itu, saat ini juga hantu tua Zaixing sendirilah yang akan menghancurkannya. Namun sebelum ia bisa meraihnya, tiga sosok lainnya yakni Huang Xuan, Tang Zhen, dan Ping He Zunzi langsung bergerak untuk menghadangnya. Huang Xuan segera berteriak, apakah hantu tua Zaixing berpikir mereka akan membiarkannya mengambil harta itu begitu saja? Dalam sekejap mata, serangan ganas pada akhirnya dilepaskan.
Angin telapak tangan yang tajam menyobek udara mengarah tepat ke hantu tua Zaising. Merasa terancam, ia memutar tubuhnya dengan gerakan aneh menghindari serangan di detik terakhir. Sementara itu tanpa ragu, Huang Xuan dan yang lainnya pada saat ini melesat berusaha meraih kerangka yang mulai melemah. Hantu tua Zaising di kejauhan tentu tidak terima dan berteriak bahwa mereka benar-benar mencari kematian. Pada akhirnya pertarungan sengit pun pecah. 5 ahli terlihat bertarung mati-matian dan masing-masing berusaha merebut harta karun tersebut. Setiap serangan yang mereka lancarkan mematikan dan tampaknya tidak ada belas kasihan. Para ahli lainnya pada saat ini hanya bisa menatap dengan waspada. Beberapa ahli pada saat ini terlihat ragu-ragu dan tampak mau tidak mau untuk ikut serta. Sementara itu di tengah pertempuran, hantu tua Zaising pada akhirnya sekarang mulai terdesak. Lawan-lawannya terlalu kuat dan setelah lebih dari belasan pertukaran serangan, ia tampak mulai kelelahan. Kesempatannya untuk menang juga pada saat ini semakin menipis. Melihat celah dalam pertahanan Zaising, Huang Xuan dan 2 rekannya mengerahkan kekuatan penuh. 3 gelombang doki yang kuat pada saat ini segera menghantam bahu kerangka Doseng. Benturan pun seketika terjadi dan kerangka itu akhirnya menunjukkan tanda-tanda retak. Lengan kiri hantu tua Zaising yang memegang kerangka itu seketika patah akibat serangan brutal mereka. Hantu tua Zaising pun kembali meraung dengan marah. Tulang itu terlepas dari genggamannya dan mulai melayang di udara. Hantu tua Zaising menggertakkan giginya dan segera melesat untuk meraihnya kembali. Namun sebelum sempat ia sampai, sebuah bayangan lain bergerak lebih cepat. Xiaoyan dalam satu gerakan cepat segera menangkap kerangka tersebut. Melihat hal ini, hantu tua Zaising seketika langsung mengamuk. Ia berteriak dengan kemarahan membara agar Xiaoyan mengembalikan kerangka tersebut. Xiaoyan mengabaikan teriakan dari hantu tua Zaising dan dengan cekatan ia lanjut menarik 3 tulang rusuk dari tubuh kerangka tersebut. Retakan pun semakin parah dan tulang-tulang pada akhirnya terlepas dari persendian dan tempatnya. Saat Xiaoyan memegangnya, ia bisa merasakan energi dingin yang menyelimuti tangannya. Tulang-tulang ini berkilauan seperti batu giok terbaik dengan karakter aneh yang berkelap-kelip di permukaannya. Xiaoyan juga tidak ingin membuang banyak waktu. Xiaoyan segera menyimpan tulang-tulang itu ke dalam cincin penyimpanannya dan matanya berbinar penuh kepuasan. Tidak peduli apa yang terjadi, benda berharga ini telah menjadi milik Xiaoyan. Teknik Doklastian pada akhirnya menjadi milik Xiaoyan. Xiaoyan pun berusaha mengendalikan detak jantungnya yang berdebar kencang dan ketika Xiaoyan mengangkat kelapanya, Xiaoyan melihat 3 sosok mendekat dengan kecepatan mengerikan. Sosok ini adalah hantu tua Zaising, Huang Xuan dan Bing Hezunzi. Masing-masing memiliki niat membunuh yang berputar ganas di sekitar mereka. Raungan penuh amarah dari hantu tua Zaising menggema di dalam ruangan ketika memerintahkan Xiaoyan menyerahkan kerangka Doseng tersebut. Tanpa ragu ia menerjang maju ke arah Xiaoyan dengan tangannya yang menyambar kuat. Ruang di sekitar Xiaoyan bergetar dan runtuh membentuk penjara ruang angkasa yang terlihat mencekung. Xiaoyan pada saat ini tidak panik dan justru Xiaoyan pada saat ini menampilkan senyum tipis. Xiaoyan pun segera berkata jika mereka menginginkannya maka Xiaoyan akan memberikannya kepada mereka. Api ungu coklat pun berkobar dari tubuh Xiaoyan mengguncang ruang yang runtuh tersebut. Dalam sekejap Xiaoyan segera melangkah mundur dengan gerakan gesit. Xiaoyan juga melemparkan kerangka Doseng tersebut ke arah hantu tua Zaising. Mata semua orang seketika melebar terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Hantu tua Zaising juga sempat tercengang melihat betapa mudahnya Xiaoyan merelakan kerangka tersebut. Namun pada saat ini keserakahan hantu tua Zaising telah mengalahkan rasa curiganya. Tanpa ragu pada akhirnya hantu tua Zaising segera meraih kerangka di tangannya. Bersama dengan hal tersebut, 2 aura dingin pada saat ini mendekat perlahan ke arah hantu tua Zaising.
Dalam sekejap mata, dua pasang tangan melesat dari belakang mencengkram tulang tersebut dengan kekuatan mengerikan. Di bawah tarikan brutal mereka, kerangka doseng pun bergetar mengeluarkan suara retakan yang semakin tajam. Hantu tua Zaising seketika menjadi semakin marah ketika berteriak bahwa ini adalah milik Hall of Soul dan beraninya mereka ikut campur. Huang Xuan seketika tertawa dingin dan berkata mungkin yang lain takut pada Hall of Soul, tetapi Heaven Demon Phoenix tidak takut kepada mereka. Kedua belah pihak pada saat ini menggenggam erat kerangka doseng yang menjadi rebutan. Bing Hezunji juga tidak mau tinggal diam dan sosoknya pada saat ini ikut menarik. Keempat ahli pada akhirnya berdiri di udara, masing-masing menarik kerangka dengan kekuatan penuh. Di kejauhan tiba-tiba sosok Tang Zhen melesat ke tengah perebutan dan berkata jika mereka semua menolak untuk melepaskannya, biarkan Tang Zhen ikut membantu. Tangan besarnya ikut meraih tengkorak dengan satu hentakan ketika ia mengeluarkan kekuatan luar binasa. Kerangka doseng pada akhirnya tidak lagi mampu bertahan. Dalam sekejap ia meledak berkeping-keping di udara. Pala ahli juga pada saat ini terpental mundur sementara potongan-potongan tulang putih giok berterbangan ke segala arah. Wajah hantu tua Zaising seketika berubah hijau pasi ketika menatap ke arah tengkorak yang berceceran. Meskipun ia pada saat ini masih menggenggam lengan dari tengkorak di tangannya, tetapi misinya adalah untuk membawa kerangka doseng ini secara utuh. Tetapi sekarang ia hanya mendapatkan bagian ini dan hantu tua Zaising benar-benar marah. Di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini terlihat tertegun menyaksikan kekacauan di aula. Awalnya Xiaoyan ingin mengambil 3 tulang rusuk, tetapi tidak disangka mereka yang lain justru menghancurkan seluruh kerangka ini. Selain itu, setelah diperhatikan, Xiaoyan pada saat ini menyadari sesuatu. Sepertinya hantu tua Zaising tidak menyadari bahwa kerangka ini menyimpan teknik Do kelas Tian. Mungkin jika ia tahu, ia pasti tidak akan membiarkan pertempuran ini terjadi begitu saja. Xiaoyan pun berpikir sepertinya pemimpin dari Hall of Soul sengaja menyembunyikan informasi ini dari hantu tua Zaising. Xiaoyan pun menghela nafas dan kembali melihat ke arah tulang yang pada saat ini berceceran. Tulang doseng bagaimanapun tetap merupakan sesuatu yang sangat berharga. Jika Xiaoyan tidak bisa mendapatkan kerangka doseng yang utuh, setidaknya Xiaoyan harus mengamankan sebagian besar di antara mereka. Mata Xiaoyan menyapu medan pertempuran dan segera terkunci pada tulang terbesar yang masih utuh. Ini merupakan lengan kanan dari kerangka doseng. Dengan gerakan secepat kilat, Xiaoyan pada akhirnya melesat ke depan. Dalam sekejap, Xiaoyan telah berada di samping tulang tersebut dan tangannya tanpa ragu segera mencengkram tulang tersebut. Beberapa ahli lain yang juga mengincarnya segera menghentikan langkah Xiaoyan. Namun ketika menyadari bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk melawan Xiaoyan, mereka pada akhirnya memutuskan untuk mundur. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menimbang tulang tersebut di tangannya. Xiaoyan memperhatikan lebih dekat dan melihat adanya garis-garis alami aneh di permukaannya memancarkan cahaya samar yang misterius. Xiaoyan yang pemasaran pun segera melesatkan api ungu coklat di ujung jarinya dan menyinarinya ke dalam tulang. Kejutan kembali menyentak Xiaoyan dalam waktu sekejap. Di dalamnya ada sesuatu yang berkilauan yang mengalir perlahan seperti cairan yang hidup. Tangan Xiaoyan pun sedikit bergetar ketika Xiaoyan bergumam, mungkinkah ini adalah esensi doseng? Jika dugaan Xiaoyan benar, maka ini bukan sekedar tulang biasa. Bisa jadi ini adalah alasan sesungguhnya mengapa Hall of Soul begitu menginginkan kerangka tersebut.